Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas ABT 1D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Eh, saya Juwita Laida Putri dan ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Vicky Ardana, yang kedua ada Restu Syakila Pratika, dan yang terakhir ada Hafsah Zafira. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Hafsah Zafira. Kepada Hafsah Zafira, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau word processor yang dapat membantu pengguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan dokumen, teks, atau tulisan. Contohnya seperti pembuatan laporan, buku, makalah, jurnal, dan lain-lain. Dalam definisi lain, Microsoft Word adalah software yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan menformat data dalam bentuk dokumen yang hasilnya bisa disimpan dalam bentuk soft copy atau file atau hard copy atau hasil print. Microsoft Word mempunyai beragam fitur yang dapat membantu kebutuhan para penggunanya. Selain masukkan huruf dan angka, Word juga mendukung penggunaan gambar, tabel, word art, penomoran, halaman, dan format keluaran file yang beragam mulai dari teks sampai format PDF. Basic Tools Microsoft Word. A. Office button icon keterangan. Yang pertama, New digunakan untuk membuat file dokumen kosong baru. Yang kedua, Open digunakan untuk membuka file dokumen yang tersimpan. Yang ketiga, Save perintah untuk menyimpan file dokumen aktif. Yang keempat, Save digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu. Yang kelima, Print digunakan untuk mencetak file dokumen yang sedang aktif. Yang keenam, Prepare digunakan untuk melakukan properti khusus terhadap file dokumen aktif. Yang ketujuh, Send digunakan untuk mengirimkan file dokumen aktif sebagai email atau fax-nya. Yang kedelapan, Publish perintah untuk menerbitkan dokumen aktif ke website atau blog dan lain-lain. Yang kesembilan, Close digunakan untuk menutup file dokumen aktif. 2. Tab Home 2.1 Group Clipboard. Yang pertama, Paste untuk menempelkan hasil copy atau cut. Yang kedua, cut untuk memotong teks atau objek terpilih. Yang ketiga, copy untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Yang keempat, format painter digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Tombol panah kecil di sudut kanan bawah setiap grup digunakan untuk mengakses pengaturan lanjutan mengenai fungsi suatu grup. 2.1 Grup font icon keterangan. Yang pertama, font untuk memilih jenis huruf. Yang kedua, font size untuk mengatur ukuran huruf. Yang ketiga, grow font untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Yang keempat, shrink font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Yang kelima, change case untuk mengubah status huruf kapital atau kecil. Yang keenam, clear formatting untuk menghapus performatan teks terpilih, bold untuk menambahkan teks terpilih. Yang ketujuh, italic untuk memiringkan teks terpilih. Yang keempat, underline untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Yang kesembilan, stroke memberikan tanda coret pada teks terpilih. Yang ke-10, subscript membuat tulisan kecil di bawah teks. Yang ke-11, superscript untuk mengetik karakter pemangkatan. Yang ke-12, teks efek untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. 13, teks highlight color untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. 14, font color untuk mengatur warna teks terpilih. (2.4) Group style icon keterangan. Pertama, heading style berisi pilihan format judul atau subjudul dari paragraf terpilih.
Kedua, change style berisi pilihan pengaturan tema paragraf. 2.5, group editing icon keterangan. Pertama, find untuk mencari kata tertentu berdasarkan keywords tertentu dalam suatu file. Yang kedua, replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Yang ketiga, select digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file Microsoft Word 2007, fungsi icon tab insert. 3. Tab insert. 3.1. Group page. 1. Cover page gunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Kedua, blank page untuk mencari dan menggantikan kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Yang ketiga, break page untuk memisah suatu halaman file dokumen. 3.1. 3.2. Group table icon keterangan. 1. Insert table untuk menyisipkan tabel melalui dialog insert table. Di 2, draw table untuk menyisipkan tabel dalam cara menggambar di halaman dokumen. Yang ketiga, convert text to table digunakan untuk menjadikan teks terpilih berada dalam tabel. Yang keempat, Excel spreadsheet untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Yang kelima, quick tables untuk menyisipkan tabel instan yang sudah tersedia jenis dan bentuknya di dalam Microsoft Word 2010. 3.3 Group illustration. Yang pertama, picture digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Yang kedua, clip art untuk menyisipkan gambar-gambar ilustrasi yang tersedia di library program. Yang ketiga, save plus digunakan untuk menyisipkan objek gambar auto save. Yang keempat, smart art digunakan untuk menyisipkan gambar dalam bentuk organisme. Yang kelima, chart digunakan untuk menyisipkan diagram. 3.4 Group links. 1. Hyperlink digunakan untuk menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Yang kedua, bookmark digunakan membuat penanda buku. Yang ketiga, cross reference digunakan untuk menggunakan referensi antar file. 3.5 Group header dan footer. Yang pertama, header digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Yang kedua, footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Yang ketiga, page number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. 3.6 Group text. Yang pertama, text box digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Yang kedua, quick part digunakan untuk mengatur teks otomatis dan lain-lain. Yang ketiga, word art digunakan untuk menyisipkan teks bergaya artistik. Yang keempat, drop cap digunakan untuk menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Yang kelima, signature line digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Yang keenam, date dan time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Yang ketujuh, objek digunakan untuk menyisipkan objek dengan ekstensi oleh atau objek linking embedded. 3.7 Group symbols. Yang pertama, equation digunakan untuk menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama dalam bidang matematika. Yang kedua, simbol digunakan untuk menyisipkan karakter khusus. Lanjut. 4. Tab page layout. 4.1 Group themes. Yang pertama, themes digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. Yang kedua, color digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Yang ketiga, fonts digunakan untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman dokumen aktif. Yang keempat, efek digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek space yang terdapat di halaman dokumen. 4.2 Group text stub icon keterangan. Yang pertama, margin digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Yang kedua, orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas. Yang ketiga, size digunakan untuk mengatur ukuran halaman. Yang keempat, kolom digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. Yang kelima, breaks digunakan untuk mengatur
kontinuitas halaman maupun kolom teks. Yang kelima, line number digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Yang ketujuh, hyphenation digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. 4.3, grup text background, ikon keterangan. Yang pertama, watermark digunakan untuk memberikan efek tanda air di belakang teks. Yang kedua, text color digunakan untuk mengatur warna latar halaman. Yang ketiga, text border digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Restu Syakila Pratika. Selanjutnya ada 4.4 grup paragraf ikon keterangan. Yang satu, indent digunakan untuk mengatur batas teks. Yang kedua, spacing digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Lanjut ada 4.5 grup arrange. Satu, position digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Yang kedua, wrap text digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitan dengan paragraf teks. Yang ketiga, bring forward digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Yang keempat, send backward digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Yang kelima, selection pane menampilkan panel navigasi objek. Yang keenam, align digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Yang ketujuh, grup digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Yang kedelapan, rotasi digunakan untuk memutar atau membalikkan suatu objek terpilih. Lanjut. Yang kelima, tab preference. Yang 5.1 grup table of contents, ikon keterangan. 1. Table of contents digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Yang kedua, add text digunakan untuk pengelola paragraf terpilih dalam kaitan sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Yang ketiga, update table digunakan untuk memperbarui daftar isi. 5.2 grup footnotes, ikon keterangan. Yang pertama, insert footnote digunakan untuk menyisipkan catatan kaki rujukan yang berada di bagian bawah halaman atau footer. 2. Endnote digunakan untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Yang ketiga, next footnote berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. Yang keempat, show note digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Lanjut. 5.3 grup citation dan bibliograph. Yang pertama, insert citation digunakan untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Yang kedua, icon manage digunakan untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Yang ketiga, style berfungsi untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Yang keempat, bibliografi digunakan untuk menyisipkan daftar pusaka ke dalam file dokumen aktif. 5.4 grup citation, ikon keterangan. 1. Insert caption digunakan untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. 2. Insert table of figure digunakan untuk menyisipkan daftar isi di gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. 3. Update table digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Yang keempat, cross reference berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. 5.5 grup index, ikon keterangan. Yang pertama, mark entry digunakan untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Yang kedua, insert index digunakan untuk menyisipkan
daftar kata atau indeks ke dalam dokumen. Yang ketiga, update index digunakan untuk memperbarui daftar indeks terkini. 5.6 Group Table of Authorities. Ikon keterangan. Yang pertama, mark citation digunakan untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Yang kedua, insert table of authorities berfungsi untuk menyisipkan tabel sumber kutipan, sumber undang-undang, atau konstitusi. Yang ketiga, update table digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap kutipan pada tabel. Yang keenam, tab My Links. 6.1 Group Create. Ikon keterangan. Yang pertama, envelopes untuk membuat dan mencetak amplop. Yang kedua, labels untuk membuat dan mencetak label. 6.2 Group Start Mail Merge. Ikon keterangan. Yang pertama, Start Mail untuk membuat surat yang biasa atau berupa email untuk banyak orang. Yang kedua, Select Recipients untuk membuat daftar penerima surat. Yang ketiga, Edit List untuk mengubah daftar penerima surat. Enam titik tiga, Group Write dan Insert File. Yang pertama, highlight untuk mempermudah mengubah informasi yang salah. Yang kedua, address block untuk memasukkan alamat pada surat yang akan dituju. Yang ketiga, greeting line untuk menambah nama sapaan. Yang keempat, ada insert merge file untuk menambah informasi mengenai penerimaan surat. Yang kelima, rules untuk memberikan garis pada surat. Yang keenam, match file untuk membandingkan surat. Yang ketujuh, update labels untuk memperbarui label pada surat. 6.4 Group Preview Result. Yang pertama, preview result untuk melihat hasil surat yang dibuat dan daftar penerima surat. Yang kedua, find recipient untuk mencari daftar penerima surat. Yang ketiga, auto check untuk mengecek kesalahan pada surat. 6.5 Group Finish. Icon keterangan yang pertama finish dan merge untuk mengetahui bahwa surat yang dibuat sudah lengkap. 7. Tab Preview. 7.1 Group Proofing. 1. Spelling and Grammar, memeriksa ejaan teks. Yang kedua, Research, membuka panel penelitian referensi. Yang ketiga, Thesaurus, saran kata sepadan. Yang kelima, Translation screen tip, memungkinkan suatu screen tip menerjemah ke dalam bahasa lain pada kata di kursor yang berhenti. Yang keenam, set launch. Yang keenam, set launch, mengatur bahasa dengan mengecek dulu ejaan dan tata bahasa yang terpilih. Yang ketujuh, WordCount, menemukan banyak kata, paragraf, dan kalimat di dalam dokumen. 7.2 Group Comments. 1. New comment, memasukkan komentar baru. Yang kedua, delete, menghapus komentar. Yang ketiga, memperhatikan komentar sebelumnya. Yang keempat, next, memperlihatkan komentar selanjutnya. 7.3 Group Tracking. Ikon keterangan. Yang pertama, track change, menelusuri perubahan yang terjadi pada dokumen. Yang kedua, balance, untuk memilih atau melihat hasil kerja yang telah direvisi. Yang ketiga, display for review, memilih bagaimana memandang perubahan yang diusulkan pada dokumen. Yang keempat, show markup, memilih markup seperti apa untuk mengajukan dokumen. Yang kelima, review pane,
menunjukkan suatu revisi pada jendela yang terpisah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Juwita Laida Putri. Kepada Juwita, dipersilakan. Terima kasih kepada Restu. Saya akan melanjutkan presentasinya. 7.4 Group Change. Yang pertama, accept and move to next. Menerima perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Yang kedua, reject and move to next. Menolak perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Yang ketiga, previous change. Menampilkan revisi sebelumnya di dalam dokumen sehingga dapat menerima atau menolak. Yang keempat, next change. Menampilkan dokumen yang dapat diterima atau ditolak. 7.5 Group compare. Yang pertama, compare mengkombinasikan berbagai versi dari dokumen. Yang kedua, show source dokumen menunjukkan sumber dokumen yang terpilih. 7.6 Group protect. Yang pertama, protect dokumen untuk melindungi hasil kerja karena merupakan sebuah privasi. 8. Tab view. 8.1 group. 1. Print layout untuk melihat hasil kerja yang akan dicetak. 2. Full screen reading untuk melihat dan membaca hasil kerja dengan ukuran maksimal. Yang ketiga, web layout untuk melihat hasil kerja di web. Yang keempat, outline view untuk melihat hasil kerja sesuai dengan urutan atau bagan. Yang kelima, draft view untuk melihat hasil kerja sesuai dengan konsep sehingga jika salah cepat dibenarkannya. 8.2 Group show atau hide. Yang pertama, rules untuk menampilkan penggaris. Yang kedua, grid lines untuk menampilkan garis kisi. Yang ketiga, message bar untuk menampilkan batang pesan. Yang keempat, formula bar untuk menampilkan batang formula. Yang kelima, heading untuk menampilkan heading. (8.3) Group show. Yang pertama, zoom untuk memperbesar tampilan. Yang kedua, 100% untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. Yang ketiga, one page untuk melihat hasil lembar kerja ke dalam satu halaman penuh. Keempat, two page untuk melihat hasil lembar kerja ke dalam 2 halaman penuh. Yang kelima, page width untuk melihat hasil lembar kerja sesuai dengan lebar halaman. 8.4 Group window. Yang pertama, new window membuka jendela baru yang memperlihatkan dokumen tersebut. Yang kedua, arrange all mengatur semua jendela program sejajar berdampingan. Yang ketiga, split windows membagi jendela menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja. Yang keempat, view side by side memperlihatkan jendela berdampingan. Yang kelima, synchronous scrolling membuat 2 jendela menggulung bersamaan. Yang keenam, reset Windows position men-set ulang posisi jendela berdampingan. 8.5 Group macros. Yang pertama, view macros memperlihatkan makro dokumen. Shortcut keyboard Microsoft Word. Kombinasi Ctrl plus huruf tertentu. Ctrl plus A memilih teks, Ctrl plus B menebalkan teks, Ctrl plus C copy atau menyalin teks, Ctrl plus D membuka jendela font formatting, Ctrl plus E membuat tulisan jadi di tengah, Ctrl plus F mencari kata, Ctrl plus G ke halaman tertentu, Ctrl plus H mengganti kata atau kalimat dengan kata atau kalimat lain. Ctrl plus I italic atau membuat tulisan miring. Ctrl plus J justify membuat tulisan rata kiri dan kanan. Ctrl plus K menambah hyperlink. Ctrl plus L alignment left membuat tulisan rata kiri. Ctrl plus M membuat paragraf dari kiri. Ctrl plus N membuat file baru. Ctrl plus O membuka file. Ctrl plus P print. Ctrl plus Q menghapus editing. Ctrl plus R align right membuat tulisan rata kanan. Ctrl plus S menyimpan. Ctrl plus T membuat paragraf menggantung. Ctrl plus U underline atau menambah garis bawah. Ctrl plus V paste atau menyalin teks, Ctrl plus W menutup jendela Word, Ctrl plus X cut, Ctrl plus Y redo, Ctrl plus Z undo.
Kombinasi Ctrl plus Shift plus huruf tertentu. Ctrl plus Shift plus C copy format, Ctrl plus Shift plus D double underline, Ctrl plus Shift plus E track change, Ctrl plus Shift plus F mengganti font, Ctrl plus Shift plus H menyembunyikan teks, Ctrl plus Shift plus K membuat semua huruf kapital, Ctrl plus Shift plus L membuat list, Ctrl plus Shift plus M menghapus paragraf dari kiri, Ctrl plus Shift plus N membuat normal, Ctrl plus Shift plus P mengganti ukuran font, Ctrl plus Shift plus Q mengganti huruf jadi simbol, Ctrl plus Shift plus S menerapkan style, Ctrl plus Shift plus T mengurangi paragraf menggantung, Ctrl plus Shift plus V paste format, Ctrl plus Shift plus W underline tanpa spasi, Ctrl plus Shift plus kurang lebih besar dari memperbesar ukuran huruf, Ctrl plus Shift plus lebih kecil dari memperkecil ukuran huruf. Kombinasi kontrol lainnya. Ctrl plus tanda kurung lurus memperbesar ukuran huruf, Ctrl plus tanda kurung lurus memperkecil ukuran huruf, Ctrl plus 1 jarak enter 1, Ctrl plus 2 jarak enter 2, Ctrl plus 5 jarak enter 1,5, Ctrl plus 6 menghilangkan jarak antar paragraf, Ctrl plus Home menuju halaman utama, Ctrl plus N menuju halaman akhir, Ctrl plus Enter page break, Ctrl plus Delete menghapus satu kata ke kanan, Ctrl plus Backspace menghapus satu kata ke kiri, Ctrl plus Tab, Ctrl plus Tab, Ctrl plus Back up menuju halaman sebelumnya, Ctrl plus Back down menuju halaman selanjutnya, Ctrl plus Left arrow pindah kata per kata dari kiri, Ctrl plus right arrow pindah kata per kata dari kanan, Ctrl plus up arrow pindah ke paragraf atas, Ctrl plus down arrow pindah ke paragraf bawah, Ctrl plus Alt plus R simbol trademark register, Ctrl plus Alt plus T simbol trademark, Ctrl plus Alt plus M menambah komen, Ctrl plus Alt plus I mengubah jadi print preview, Ctrl plus Alt plus E simbol copyright atau membuat paragraf split. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vicky Ardana. Kepada Vicky Ardana, saya persilakan. Terima kasih kepada Juwita. Di sini saya akan membaca tentang tips and trik Microsoft Word. Ada 10 trik MS Word yang mungkin belum Anda ketahui. Trik pertama, find and replace beserta format tulisan. Tentu bisa kalau yang dipencet ini, selama ini Anda bisa menemukan semua kata yang salah dan mengoreksinya secara otomatis lewat find and replace. Sayangnya format tulisan tidak bisa sekalian diubah. Untuk itu, pencet saja Ctrl plus H, tampilan find and replace muncul, kemudian klik tulisan more yang muncul di tampilan tersebut sekarang. Anda bisa sekaligus mengganti format kata atau kalimat yang diinginkan sewaktu to replace. Trik kedua, ketika sedang mengerjakan tugas yang panjang, ada jalan pintas agar Anda tidak capek scrolling. Gunakan saja shortcut Shift plus F5, dengan itu Anda bisa berloncat-loncat di antara bagian-bagian paling aktif pada file. Trik 3, abaikan dulu membubuhkan hyperlink, referensi dengan insert hyperlink, coba yang lebih cepat Ctrl plus K. Trik 4, untuk huruf kapital nggak selamanya harus pakai caps lock, ada juga Ctrl plus Shift plus A, shortcut tersebut akan secara otomatis membuat kapital kata yang diblok. Di sisi lain, ia juga bisa digunakan untuk mengubah huruf kapital menjadi huruf biasa. Satu file, tentukan dulu halaman atau paragraf yang ingin diatur menjadi portrait atau landscape. Kemudian klik page layout, page setup, margins, pilih custom margins, pilih portrait atau landscape pada pilihan apply to atau kiri bawah, klik selected text. Trik 6, terbiasa memakai konsep khusus untuk mengetik. Anda bisa membuatnya secara otomatis. Biasanya ada format tertentu saat menulis skripsi yang diwajibkan dosen atau fakultas, tapi sulit jika harus membuat format sama terus-menerus berbab dan dibuat manual. Trik 7, mengatur pilihan paste memudahkan Anda ketika menulis referensi URL dan tidak otomatis menjadikannya hyperlink.
Trik 8, agar skripsimu terlihat rapi, formal, dan profesional, full justification formatting akan membuatnya sempurna. Trik 9, ingin card paste banyak item, mungkin Anda perlu mengenal Spike. Trik 10, jangan sampai hilangnya dokumen bikin target pendadaran keteteran, atasi hilangnya dokumen dengan tips rahasia ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan materi kita. Semoga apa yang kita presentasikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.